Palembang, kota yang terkenal dengan sungai Musinya. Sore itu tampak biasa-biasa saja. Anak-anak berlarian di gang sempit, suara pedagang gorengan dari warung Burukayah terdengar riang, dan aroma kopi hitam menguar dari teras rumah-rumah sederhana. Di tengah suasana yang damai itu, berdirilah sebuah rumah bercat krem dengan pagar besi sedikit berkarat. Rumah itu milik pasangan Arif Prasetyo dan Siti Marlina. Bagi warga sekitar, Arif dan Siti dikenal sebagai pasangan teladan. Setiap pagi Arif terlihat menyapu halaman sambil menyapa tetangga dengan senyum ramah. "Pagi, Pak Ujang. Semoga dagangan buahnya laris hari ini." Begitu sapanya yang hangat. Orang-orang di gang itu sering berkata, kalau semua tetangga seperti Arif, pasti kampung akan adem ayem. Siti Marlina, istrinya, juga tidak kalah disayang warga. Ia rajin mengikuti pengajian ibu-ibu, suka membantu tetangga yang kesulitan, dan sering menyambut anak-anak kecil dengan segelas teh manis atau kue sederhana. Banyak orang menganggap rumah tangga mereka harmonis, meski setelah 5 tahun menikah, belum juga dikaruniai anak. Sekilas, kehidupan pasangan itu tampak sempurna. Rumah sederhana dengan pot bougainville di teras, suara salam sapa setiap pagi, dan canda ringan di sore hari. Bahkan, Burukayah pemilik warung gorengan sering berkomentar, "Rumah Arif itu rumah paling hidup di gang kita. Enak lihat mereka selalu rukun." Namun, seperti pepatah lama, air yang tenang tidak selalu jernih. Apa yang terlihat di luar seringkali hanya topeng. Di balik pintu rumah itu, tersimpan rahasia yang kelak akan mengguncang seluruh lingkungan. Senyum ramah Arif, keramahan Siti, dan suasana hangat rumah itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Tak ada yang menduga, rumah yang menjadi kebanggaan warga kampung tersebut suatu hari akan dipenuhi garis polisi, kilatan kamera wartawan, dan tangisan memilukan. Kisah ini bukan sekadar tentang rumah tangga yang retak, tetapi tentang bagaimana rahasia yang disembunyikan rapat-rapat bisa berubah menjadi malapetaka. Dan malam ketika rahasia itu terbongkar, Palembang pun terguncang. Siang itu, suasana di Gang Kertapati tetap ramai. Anak-anak kecil bermain kejar-kejaran, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian sambil bertegur sapa. Dari luar, rumah Arif Prasetyo dan Siti Marlina tampak tak berbeda dari rumah lainnya. Pot bougainville berwarna merah muda menjuntai di depan teras, kursi kayu sederhana terletak rapi, dan pintu selalu terbuka untuk siapa saja yang lewat. Namun, siapa sangka, di balik pintu yang ramah itu, ada cerita lain. Siti sering duduk di ruang tamu, matanya kosong menatap secangkir teh yang sudah dingin. Ia kerap menunggu suaminya pulang, tapi Arif makin sering pulang larut malam. Bila ditanya, jawabannya selalu singkat, "Banyak kerjaan di pasar." Siti hanya mengangguk, meski hatinya penuh tanda tanya. Di mata tetangga, Arif tetaplah sosok ideal. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyapa Pak Ujang yang berjualan buah, atau membantu Burukayah mengangkat karung tepung. Semua menganggapnya lelaki teladan, ringan tangan dan penuh senyum. Tapi Siti tahu, senyum itu hanya ada di luar rumah. Begitu pintu tertutup, wajah Arif berubah menjadi dingin. Pertengkaran kecil mulai sering muncul. Misalnya saat Siti bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering bawa uang banyak pulang? Dari mana?" Arif menepuk meja dengan keras. "Itu urusan laki-laki, kamu jangan ikut campur." Kata-kata itu menusuk hati Siti. Ia merasa tidak dianggap sebagai pasangan hidup, hanya sekadar pelengkap rumah. Meski begitu, ada kalanya Arif masih menunjukkan sisi lembut. Kadang ia pulang membawa martabak manis, atau menyelimuti Siti yang ketiduran di sofa. Hal-hal kecil itu membuat Siti bingung. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah suaminya masih Arif yang dulu, pria penyayang yang membuatnya merasa aman, atau sudah berubah menjadi orang asing yang tak ia kenal lagi. Tetangga tidak pernah menyadari perubahan itu. Mereka tetap memuji keharmonisan rumah tangga Arif dan Siti. "Cocok betul pasangan itu, selalu rukun walau belum punya anak," kata Burukayah pada suatu sore. Siti hanya tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Baginya, komentar itu seperti beban. Ia harus terus memainkan peran istri bahagia, padahal hatinya rapuh. Malam-malam Siti semakin sulit tidur. Ia sering mendengar suara Arif berbicara di telepon dengan nada rendah, seakan sedang membicarakan sesuatu yang berbahaya. "Iya, uangnya siap. Jangan telepon malam-malam begini. Kalau sampai bocor, habis kita." Kalimat itu pernah ia dengar jelas. Saat itu bulu kuduknya berdiri, tubuhnya gemetar, tapi ia tak berani bertanya. Esok paginya, Arif kembali bersikap,
seolah tak ada apa-apa. Ia menyapa tetangga dengan ramah, berceloteh tentang harga cabai di pasar, bahkan tertawa kecil seperti biasanya. Tak ada yang curiga, kecuali Siti. Matanya sembab karena semalaman tak tidur, tapi senyum tipis tetap ia paksakan saat duduk di teras. Hari demi hari, retakan di rumah tangga itu makin lebar. Siti mulai menulis di buku catatan kecilnya. Ia menuliskan rasa lelah, kecewa, sekaligus takut. Suami yang dulu membuatku merasa aman, kini justru membuatku merasa asing di rumah sendiri. Demikian salah satu kalimatnya. Namun di tengah kebingungannya, Siti tetap bertahan. Ia percaya setiap rumah tangga pasti diuji. Ia hanya berharap suatu hari Arif akan kembali menjadi sosok yang ia cintai dulu. Ia tidak tahu bahwa rahasia yang disembunyikan Arif jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Dan rahasia itu perlahan mulai merambat keluar. Suatu malam, hujan deras mengguyur Palembang. Atap rumah berderak diterpa rintik yang tak henti-hentinya jatuh. Di ruang tamu, lampu kuning redup menyinari bayangan dinding, menciptakan suasana yang lebih sepi dari biasanya. Siti Marlina terbangun. Ia haus dan berniat mengambil segelas air di dapur. Namun langkahnya terhenti. Dari ruang tamu terdengar suara lirih. Ia melihat Arif duduk sendirian, hanya diterangi cahaya ponsel. Suaranya pelan, tapi jelas menusuk telinga. Iya, nanti uangnya saya siapkan. Jangan telepon malam-malam begini. Kalau sampai bocor, habis kita. Siti tersekat. Kata-kata itu membuat tubuhnya membeku di ambang pintu. Ia segera mundur perlahan, kembali ke kamar dengan jantung berdegup kencang. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Kalimat, kalau sampai bocor, habis kita berputar-putar di kepalanya, membuat rasa takut bercampur penasaran. Keesokan harinya, Arif bangun seperti biasa. Ia mandi, berpakaian rapi, lalu menyapu halaman sambil tersenyum menyapa tetangga. Pagi, Bu Rukayah, dagangan gorengannya laris. Ya, dari jendela, Siti memperhatikan. Senyum itu terasa palsu baginya. Ia tahu, di balik keramahan itu ada rahasia yang sedang dijaga mati-matian. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Siti semakin dalam. Arif semakin sering pulang larut dengan wajah tegang, kadang membawa plastik hitam yang langsung ia simpan di kamar kerja kecil di bagian belakang rumah. Pintu kamar itu selalu terkunci rapat. Jika Siti bertanya, jawabannya selalu sama. Itu cuma arsip daganganku, jangan masuk ke sana. Aitain. Namun, rasa penasaran seorang istri tak bisa terus ditekan. Suatu siang, ketika Arif pergi lebih pagi ke pasar, Siti mendapati pintu kamar kerja itu sedikit terbuka. Hatinya berdebar. Dengan langkah pelan, ia mendorong pintu dan masuk. Ruangan itu kecil, hanya ada meja kayu tua, lemari besi, dan beberapa kardus. Bau debu bercampur kertas lama menusuk hidung. Di atas meja, sebuah map coklat terbuka. Tangan Siti gemetar saat menyentuhnya. Lembar-lembar kertas di dalamnya penuh angka-angka besar, nama-nama yang asing, dan tulisan singkat seperti lunas, jatuh tempo, atau belum bayar. Siti mengerutkan kening. Ia tahu kira-kira berapa besar penghasilan Arif dari berdagang peralatan rumah tangga di pasar. Tapi angka-angka itu terlalu besar, tidak masuk akal untuk ukuran usaha kecil. Penasarannya makin besar. Ia membuka laci meja. Di dalamnya ada plastik hitam berisi bundel uang tunai. Jumlahnya banyak sekali, lebih dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Tangannya bergetar, tubuhnya kaku. Ya Allah, bisiknya pelan. Dari mana semua ini? Saat masih terpaku, suara langkah kaki terdengar dari luar. Panik, Siti buru-buru menutup map, menata kembali laci, lalu keluar ruangan. Ia baru saja menutup pintu ketika Arif masuk dari pintu depan. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya curiga. Siti tersenyum tipis. "Baru saja jemur baju, Mas. Mau ambil minum." And Arif menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk singkat dan masuk ke kamar kerja. Pintu kembali terkunci. Siti menahan napas, merasa baru saja lolos dari bahaya. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. "Aku menemukan catatan mencurigakan dan uang tunai. Aku yakin Arif terlibat sesuatu yang ilegal. Aku takut, tapi aku tidak boleh diam. Jika aku terus membisu, aku bisa jadi korban dari rahasianya sendiri." Kalimat itu ditulis dengan tangan gemetar, basah oleh air mata. Siti sadar, rumah tangganya sudah tidak sama lagi. Ia tidak hanya hidup dengan seorang suami, tapi dengan rahasia gelap
yang bisa menghancurkan mereka kapan saja. Siang itu, udara Palembang terasa gerah. Angin membawa aroma Sungai Musi yang lembab, bercampur dengan bau masakan dari dapur tetangga. Siti Marlina duduk di meja makan, menunggu Arif pulang dari pasar. Di hadapannya, ia sudah menyiapkan hidangan kesukaan suaminya. Sop buntut dan sambal terasi. Ia berharap, lewat makanan, suasana bisa lebih tenang, dan ia bisa menanyakan hal yang sejak lama mengganjal di hatinya. Tak lama kemudian, suara motor tua Arif terdengar masuk ke halaman. Pintu rumah terbuka, ia melangkah masuk dengan wajah lelah. Siti menyambutnya dengan senyum tipis. "Mas, ayo makan dulu. Aku sudah masak spesial," ucapnya pelan. Arif duduk, mengambil sendok, dan mulai menyuap sop buntut hangat itu. Beberapa menit pertama suasana hening, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Siti memberanikan diri membuka percakapan. "Mas, tadi waktu aku ke pasar, ada yang bilang usahamu lagi susah. Benarkah? Aku bisa bantu kalau perlu." Arif menghentikan sendoknya. Tatapannya berubah dingin. "Siapa yang bilang? Jangan dengarkan omongan orang. Mereka cuma iri." Suaranya terdengar keras, membuat Siti menunduk. Tapi ia tidak menyerah. "Aku hanya ingin tahu, Mas. Aku istrimu. Kalau memang benar, mungkin aku bisa jual perhiasan. Kita cari jalan keluar bersama." Namun, bukannya merasa didukung, Arif malah meletakkan sendoknya dengan kasar. "Kamu pikir masalahku bisa selesai dengan menjual perhiasanmu? Kamu tidak tahu apa-apa, Siti. Semua ini urusan besar, bukan sekadar tambal sulam. Jangan ikut campur." Suasana meja makan mendadak tegang. Air mata Siti jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia diam, menunduk, tak ingin memperpanjang perdebatan. Arif bangkit, membanting pintu kamar dengan keras. Getarannya membuat sendok di meja bergemerincing. Malam itu, Siti kembali membuka lemari kamar. Dari balik tumpukan baju, ia menemukan sebuah ponsel lama yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan hati-hati, ia menyalakan. Layar menyala, dan puluhan pesan singkat muncul. Isinya penuh angka, alamat, dan kode singkat. Satu pesan terakhir membuat darahnya serasa berhenti. "Besok malam barang sampai. Siapkan uang. Jangan coba-coba telat." Siti menutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. "Barang, uang, ya Allah. Apa yang Mas Arif sembunyikan?" Keesokan malamnya, saat makan malam, ia tidak bisa menahan diri lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mas, aku ingin jujur tanya. Dari mana semua uang itu? Dan ponsel siapa yang kamu sembunyikan di lemari?" Sendok di tangan Arif berhenti bergerak. Wajahnya menegang. Ia menatap Siti tajam, lalu bersuara pelan tapi penuh tekanan. "Kamu menggeledah barang-barangku?" Siti berusaha tegar. "Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu. Aku tidak ingin ada rahasia di antara kita." Arif tertawa pendek, tapi tawanya terdengar dingin. "Siti, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin aman kamu." Siti menatapnya dengan mata basah. "Aku takut, Mas. Aku takut kamu terlibat hal yang berbahaya. Aku tidak ingin kehilanganmu." Namun, bukannya luluh. Arif justru mendekat, berbisik dengan suara dingin. "Jangan pernah buka mulutmu soal apa yang kamu lihat. Kalau kamu ceroboh, bukan hanya aku yang celaka. Kamu juga bisa ikut tengkur." Tubuh Siti gemetar. Ancaman itu membuatnya merasa benar-benar sendirian. Malam itu, ia menulis lagi di buku catatannya. "Aku sudah mencoba bicara. Aku ingin tahu kebenaran, tapi yang kudapat hanya ancaman. Mas Arif bukan lagi orang yang kukenal. Aku takut suatu hari, rahasianya akan menyeretku ke dalam bahaya yang tidak bisa kubayangkan." Tulisan itu basah oleh air mata. Di luar, hujan kembali turun deras. Di dalam rumah, ketegangan makin menyesakkan dada. Malam itu udara Palembang terasa berat. Hujan yang turun sejak sore belum juga reda. Atap rumah Arif dan Siti berderak pelan diterpa air. Sementara suara tetesan hujan di talang seakan jadi musik latar dari kesunyian. Di kamar, Siti duduk di meja kecil dengan sebuah buku bergaris di depannya. Tangannya gemetar, pena bergerak ragu, sebelum akhirnya ia menuliskan kalimat pertama, "Suami yang dulu membuatku merasa aman, kini justru membuatku merasa asing di rumah sendiri." Obar, air matanya jatuh, membasahi halaman itu. Sejak percakapan tegang tentang uang dan ponsel misterius, Siti merasa ia tak lagi punya tempat untuk bersandar. Ia ingin bercerita kepada sahabatnya, Yuni, atau mungkin kepada tetangga dekat. Namun ancaman Arif terngiang terus di telinganya.
Kalau kamu ceroboh, bukan hanya aku yang celaka. Kamu juga bisa ikut hancur. Sejak malam itu, buku harian menjadi satu-satunya tempat ia berani jujur. Setiap halaman penuh dengan ketakutan, pertanyaan, dan doa. Ia menulis tentang Arif yang semakin sulit ditebak. Kadang lembut, kadang meledak marah. Tentang uang tunai yang disembunyikan di laci, tentang pesan singkat penuh kode, tentang freezer besar di dapur yang kini terasa asing. Siang harinya, saat Arif pergi ke pasar, Siti menyembunyikan buku itu di laci kecil di samping ranjang. Ia menutupinya dengan kain batik agar tidak mudah terlihat. Setiap kali menulis, ia memastikan pintu kamar terkunci. Pena menjadi saksi bisu betapa besar rasa takutnya. Ya Allah, berikan aku kekuatan, tulisnya pada suatu malam. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut Arif benar-benar terlibat dalam hal yang bisa menghancurkan kami berdua. Aku tidak bisa bicara pada siapapun. Kalau aku diam, aku bisa jadi korban. Tapi kalau aku melawan, aku juga bisa hancur. Menulis membuat hatinya sedikit lega. Setidaknya ada ruang untuk mengeluarkan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Namun setiap kali selesai menulis, rasa was-was kembali datang. Ia sering terbangun di tengah malam, membayangkan Arif menemukan buku itu. Bayangan tatapan tajam suaminya saja sudah cukup membuat tubuhnya menggigil. Di luar rumah, kehidupan berjalan seperti biasa. Arif tetap menyapu halaman, menyapa tetangga dengan senyum hangat. Buruh kaya sering mengirimkan gorengan hangat. Pak Ujang sesekali mampir membawa buah. Semua orang mengira rumah tangga mereka harmonis. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu yang tertutup, Siti sedang berjuang melawan rasa takut yang terus menghantuinya. Semakin hari, catatan di buku itu makin panjang. Ia menulis tentang rasa curiga yang makin menguat, tentang bau anyir yang pernah ia cium ketika membuka freezer sebentar, tentang bagaimana Arif selalu mengunci kamar kerja dengan wajah gelisah. Kalau suatu hari aku hilang, mungkin buku ini akan menjadi bukti, tulisnya lirih suatu malam. Kalimat itu ditulis dengan tangan bergetar, penuh goresan tak beraturan. Buku harian itu bukan sekadar tempat curhat, tapi juga bentuk perlindungan terakhir. Siti sadar, jika sesuatu menimpa dirinya, buku itu bisa jadi saksi. Namun, ia tidak tahu, pada akhirnya buku kecil itu pula yang akan membawa Arif semakin curiga. Sebab rahasia, sekuat apapun dijaga, pada akhirnya selalu mencari jalan untuk terbongkar. Malam semakin larut, hujan mereda. Siti menutup bukunya, meletakkan pena, lalu berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar. Ia tahu besok akan sama. Senyum Arif di pagi hari, keheningan mencekam di malam hari, dan di sela rasa takut itu, ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku. Jangan biarkan aku hancur oleh rahasia yang bukan milikku." Malam itu, langit Palembang diliputi mendung tebal. Hujan deras mengguyur, suara gemuruh guntur terdengar sesekali, membuat suasana rumah semakin sunyi dan mencekam. Siti Marlina terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan berniat menuju dapur untuk mengambil air. Namun langkahnya terhenti begitu mendengar suara samar dari arah belakang rumah. Perlahan ia mendekat, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, ia melihat Arif berdiri membelakangi. Tubuhnya tegap, wajahnya terlihat serius. Di hadapannya, sebuah plastik hitam tebal tergeletak di atas meja. Siti menahan napas. Arif membuka sedikit plastik itu, lalu buru-buru menutupnya kembali. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, tapi sorot matanya tajam. Setelah itu, dengan sangat hati-hati, ia mengangkat plastik tersebut dan memasukkannya ke dalam freezer besar di sudut dapur. Freezer itu sebenarnya barang lama, dibeli Arif beberapa bulan lalu dengan alasan untuk menyimpan dagangan beku. Siti awalnya tidak curiga, tapi malam itu, melihat bagaimana Arif memperlakukan plastik itu seperti sesuatu yang amat berharga atau berbahaya, hatinya langsung berdegup kencang. Ya Allah, apa yang Mas sembunyikan? Bisik Siti pada dirinya sendiri. Dari balik pintu, ia melihat Arif duduk sebentar di kursi dapur. Kedua tangannya memegangi kepala. Nafasnya berat, bibirnya berulang kali berbisik lirih. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak ada yang boleh tahu. Tubuh Siti gemetar. Ia buru-buru mundur perlahan, menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan plastik hitam di freezer terus menari-nari di benaknya. Keesokan paginya, Arif bangun lebih awal. Senyum ramahnya kembali dipamerkan kepada tetangga. Ia menyapu halaman, menyapa Pak Ujang yang baru pulang dari pasar. "Pagi, Pak.
Buahnya laris kan? Ucapnya riang. Dari teras, Siti memandang dengan wajah pucat. Senyum itu kini terlihat seperti topeng. Sepanjang hari, ia merasa terjebak dalam labirin ketakutan. Setiap kali mendengar langkah kaki Arif di rumah, jantungnya berdebar keras. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ancaman malam sebelumnya masih membekukan keberaniannya. Sore harinya, ketika Arif pergi sebentar ke warung, Siti memberanikan diri mendekati freezer. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutupnya sedikit. Seketika bau dingin bercampur anyir menusuk hidungnya. Ia hampir muntah. Buru-buru menutup kembali freezer itu. Air matanya jatuh. Ya Tuhan, apa yang Mas lakukan? Lirihnya. Malam itu, Siti menulis panjang di buku hariannya. Aku sudah melihatnya. Bau itu tidak bisa salah. Ada sesuatu yang disembunyikan Arif di freezer. Aku takut sekali, tapi aku harus bertindak. Jika aku diam, aku hanya menunggu giliran menjadi korban. Aku harus mencari cara keluar dari rumah ini. Kata-kata itu ditulis dengan tangan bergetar. Setiap huruf terasa seperti jeritan batin yang ia pendam. Di kamar sebelah, Arif tiba-tiba membuka matanya. Meski tubuhnya masih berbaring, tatapannya tajam mengarah ke pintu. Ia seperti bisa merasakan bahwa Siti semakin curiga. Hari-hari berikutnya, Siti mencoba bertindak normal. Ia menyiapkan sarapan, menyapa tetangga, bahkan masih ikut pengajian ibu-ibu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu waktu semakin singkat. Tatapan Arif kini sering terasa menusuk, seakan ingin menelanjangi isi kepalanya. Setiap senyum suaminya kini bukan lagi tanda kasih, melainkan ancaman terselubung. Dan freezer di sudut dapur itu, yang dulu hanyalah barang rumah tangga biasa, kini berubah menjadi simbol kengerian yang setiap saat bisa menelan hidupnya. Malam di Palembang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di halaman rumah. Angin membawa aroma tanah basah. Namun di dalam rumah Arif dan Siti, suasana begitu mencekam. Siti sudah tertidur di ranjang, tubuhnya lelah setelah seharian menahan gelisah. Di laci kecil di samping ranjang, buku harian yang selama ini jadi teman setianya tersimpan rapi, ditutupi kain batik. Ia percaya tempat itu cukup aman. Namun malam itu, Arif tidak segera tidur. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menatap kosong ke arah istrinya. Pandangannya lalu bergeser ke laci kecil. Rasa curiga yang selama ini menghantuinya makin menguat. Ia merasa Siti semakin sering melamun, lebih banyak diam, dan selalu tampak gelisah. Pelan-pelan, Arif membuka laci itu. Dan benar saja, di dalamnya ia menemukan sebuah buku bergaris. Nafasnya tercekat. Dengan tangan gemetar bercampur amarah, ia membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan Siti memenuhi setiap lembar. Aku sudah melihat isi freezer itu. Bau anyirnya tidak bisa bohong. Aku takut sekali, tapi aku harus mencari cara agar bisa keluar dari rumah ini. Kalau tidak, aku mungkin akan bernasib sama. Arif terdiam, rahangnya mengeras. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah bercampur panik. Ia menutup buku itu dengan cepat, lalu melirik istrinya yang masih tertidur pulas. Dalam hatinya ia berbisik, "Kamu sudah tahu terlalu banyak, Siti." Sejak malam itu, sikap Arif berubah drastis. Di depan tetangga, ia tetap ramah, tetap menyapa Pak Ujang dengan senyum lebar, tetap membantu buruh kaya mengangkat belanjaan. Tapi begitu pintu rumah tertutup, ia menjadi sosok lain dingin, penuh kecurigaan. Pagi-pagi, saat Siti baru saja menyiapkan kopi, Arif duduk menatapnya lekat-lekat. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering diam?" tanyanya pelan, tapi nadanya menusuk. Siti terkejut. Ia berusaha menutupi kegelisahan. "Saya cuma capek, Mas. Tidak ada apa-apa." Arif tersenyum tipis, tapi tatapannya tetap menusuk. "Capek atau lagi mikirin sesuatu yang seharusnya tidak kamu pikirkan?" Kalimat itu membuat dada Siti sesak. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja. Dalam hatinya, ia tahu Arif sudah mencium sesuatu. Hari-hari berikutnya, pengawasan Arif semakin ketat. Ia mulai bertanya lebih sering tentang kegiatan Siti, kemana ia pergi, berapa lama ia keluar rumah, bahkan siapa saja yang ia temui. Siti merasa seolah setiap langkahnya diawasi. Suatu sore, ketika Siti hendak ke warung, Arif menahannya di pintu. "Kamu belanja apa? Lama-lama belanja terus. Jangan-jangan kamu ketemu orang lain di luar sana." Siti tercekat. "Tidak, Mas. Saya cuma beli sayur." Arif mendekat. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Siti. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tapi matanya dingin.
Kamu tahu kan Siti, di rumah ini semua rahasia akan tetap terkubur. Jangan coba-coba main-main di belakang saya. Kaki Siti lemas. Ia mengangguk cepat, pura-pura menuruti. Tapi dalam hati, ketakutannya semakin menjadi. Ia sadar, buku hariannya sudah tidak lagi aman. Malam itu, ia menulis catatan baru dengan tangan bergetar. Dia sudah mulai curiga, aku harus mencari cara untuk keluar dari rumah ini. Atau setidaknya meninggalkan bukti yang bisa ditemukan orang lain. Jika sesuatu terjadi padaku, aku tidak bisa diam lagi. Air matanya menetes membasahi halaman. Pena itu bergetar di tangannya, seolah setiap kata yang ia tulis adalah peringatan terakhir bagi dirinya sendiri. Sementara itu, di ruang tamu, Arif duduk sendirian. Tatapannya kosong, tapi jemarinya mengetuk meja dengan ritme penuh tekanan. Ia tahu, sejak membaca buku itu, waktunya semakin sempit. Dan ia mulai merencanakan langkah berikutnya, langkah yang bisa membuat rahasianya tetap terkubur, sekalipun harus mengorbankan orang terdekatnya sendiri. Hari-hari di rumah Arif Prasetyo semakin terasa menyesakan bagi Siti Marlina. Setiap sudut rumah yang dulu penuh canda, kini berubah jadi ruang penuh ketegangan. Sejak Arif membaca buku hariannya, ia tidak lagi menyembunyikan kecurigaan. Tatapannya selalu tajam, ucapannya bernada sindiran, dan gerak-geriknya membuat Siti merasa seolah hidup di bawah pengawasan seorang penjaga penjara, bukan suami sendiri. Pagi itu, Siti baru saja menyapu halaman. Arif tiba-tiba muncul dari belakang tanpa suara. "Kamu lagi nulis apa di buku itu semalam?" tanyanya tiba-tiba. Siti terkejut, sapunya hampir terlepas dari tangan. "Tidak, cuma catatan belanja, Mas." Arif mendekat, senyumnya tipis, tapi nadanya menekan. "Jangan-jangan kamu nulis hal lain. Kamu tahu kan, saya tidak suka kalau kamu menyimpan sesuatu di belakang saya." Siti hanya bisa mengangguk, meski hatinya bergetar hebat. Setiap kali Arif berbicara, ada semacam ancaman terselubung di balik kata-katanya. Ia tidak lagi berteriak marah seperti dulu, tapi justru berbicara dengan nada pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Siang harinya, Siti berpura-pura hendak ke warung membeli sayur. Namun langkahnya terhenti ketika Arif berdiri di depan pintu. "Mau kemana? Lama-lama belanja terus. Kamu ketemu orang di luar sana?" tanyanya dingin. "Tidak, Mas. Saya hanya beli cabai," jawab Siti dengan suara gemetar. Arif menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Ingat Siti, di rumah ini semua rahasia akan tetap terkubur. Jangan sekali-kali coba keluar dari jalur." Siti mengangguk cepat. Setelah Arif kembali masuk, barulah ia bernafas lega. Tapi kakinya lemas, seolah tenaganya tersedot habis. Ia merasa benar-benar terjebak, tidak punya jalan keluar. Malam-malam menjadi waktu paling menakutkan. Ketika hujan turun, ketika suara tikus berlarian di atap, atau ketika rumah sunyi, Siti sering mendengar Arif bergumam sendiri di ruang tamu. "Tidak ada yang boleh tahu, tidak ada yang boleh tahu." Gumaman itu terdengar seperti mantra mengerikan yang terus berulang. Suatu malam, Siti mendengar langkah kaki mendekati kamar. Pintu dibuka perlahan. Arif berdiri di ambang, wajahnya datar. Di tangannya hanya segelas air, tapi tatapannya membuat Siti ketakutan. "Kamu belum tidur?" tanya Arif datar. Siti tersenyum kaku. "Belum, Mas. Masih mikirin kerjaan rumah besok." Arif menatapnya lama, lalu berkata pelan namun tegas, "Aku tahu kamu sudah lihat isi freezer itu. Kamu pikir aku tidak tahu?" Dunia Siti seakan runtuh. Tubuhnya kaku, tangannya mencengkeram selimut erat-erat. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata tak bisa keluar. Arif melangkah masuk, menutup pintu rapat, lalu duduk di kursi dekat ranjang. "Aku lihat catatanmu. Kamu menulis tentang bau anyir, tentang ketakutanmu. Kamu mau lapor polisi ya?" Air mata Siti mengalir deras. "Mas, aku cuma takut. Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma ingin kita hidup normal lagi." Arif tertawa pendek, getir. "Hidup normal? Setelah apa yang kamu lihat, tidak akan pernah ada normal lagi." Kalimat itu menusuk hati Siti. Ia merasa semua harapannya hancur. Rumah itu, yang dulu jadi tempat paling aman, kini berubah menjadi penjara penuh ancaman. Setiap gerakannya, setiap ucapannya, terasa diawasi. Malam itu, Siti kembali menulis di buku harian dengan tangan gemetar. "Dia sudah tahu aku melihat isi freezer. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat." Air matanya jatuh, membasahi kertas. Ia sadar, hidupnya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Malam itu, suasana Palembang sunyi.
Angin berhembus pelan, membuat daun pintu kayu rumah Arif berderit pelan. Siti Marlina duduk di ranjang dengan tubuh gemetar. Sejak percakapan terakhir, ia tahu Arif sudah tidak lagi menutup-nutupi kecurigaannya. Malam ini terasa berbeda, lebih berat, lebih menakutkan. Langkah kaki Arif terdengar mendekati kamar. Pelan, teratur, tapi berat. Pintu terbuka, menampilkan sosok Arif dengan wajah datar. Di tangannya, sebuah pisau dapur berkilat terkena cahaya lampu. Senyumnya tipis, namun tatapannya menusuk. "Kamu tahu kan Siti?" ucapnya lirih. "Kalau rahasia ini tidak boleh keluar dari rumah." Tubuh Siti kaku. Tangannya meremas selimut, bibirnya bergetar. "Mas, tolong. Saya tidak akan cerita ke siapapun. Saya janji." Arif mendekat perlahan, mengangkat pisau itu, sejajar dengan wajahnya. "Kamu pikir aku bisa percaya janji itu? Setelah apa yang kamu tulis di buku harianmu? Setelah kamu berani mengintip isi freezer?" Air mata Siti jatuh deras. Ia mundur ke pojok ranjang, mencari jarak dari suaminya. "Mas, saya hanya takut. Saya tidak ingin kehilanganmu. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa cari jalan keluar." Namun tatapan Arif justru semakin tajam. "Tidak ada jalan keluar, Siti. Satu-satunya cara agar semua ini tetap terkubur adalah memastikan kamu diam selamanya." And kalimat itu menusuk hati Siti. Ketakutannya memuncak, tapi di balik rasa takut itu ada keberanian yang tiba-tiba muncul. Dengan cepat, ia meraih lampu meja di samping ranjang dan melemparkannya ke arah Arif. Lampu itu peka, membuat kamar gelap seketika. Kesempatan itu digunakan Siti untuk berlari keluar kamar. Nafasnya terengah-engah, air matanya bercucuran. Dari belakang, suara langkah Arif terdengar berat, disertai teriakan, "Siti, jangan lari." Tangannya gemetar saat berusaha membuka pintu depan. Kunci berputar sulit karena tubuhnya terlalu panik. Sementara itu, Arif semakin dekat, pisaunya berkilat di kegelapan. "Aku bilang jangan lari," teriaknya. Dengan sisa tenaga, Siti akhirnya berhasil membuka pintu dan berlari keluar ke halaman. Malam gelap menyambutnya. Ia berlari menuju jalan kecil, berharap ada tetangga yang mendengar keributan. Namun Arif lebih cepat. Ia berhasil menarik tangan Siti, menjatuhkannya ke tanah. Lutut Siti terluka, darah mengalir sedikit, tapi ia terus berusaha melepaskan diri. Tolong saya," jeritnya. Arif mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, wajahnya penuh amarah bercampur putus asa. "Kalau ini satu-satunya cara, maka aku akan lakukan." Detik itu juga, sebuah suara keras memecah malam. "Berhenti!" Lampu senter polisi menyorot wajah Arif. Dua aparat berdiri di depan pagar, pistol terarah ke dadanya. Ternyata beberapa tetangga yang mendengar keributan segera memanggil polisi. Siti berlari ke arah aparat dengan histeris. Air matanya bercucuran. "Tolong Pak, tolong saya." Arif berdiri kaku. Pisaunya masih terangkat, matanya liar seperti hewan terpojok. Polisi memberi peringatan keras. "Letakkan pisaunya sekarang juga, Arif, atau kami tembak." Suasana halaman berubah mencekam. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, berdiri di balik pagar, menyaksikan drama mengerikan itu. Siti dipeluk seorang polisi wanita, tubuhnya gemetar hebat. Arif masih ragu. Ia berteriak lantang, "Kalian tidak mengerti. Kalau rahasia ini terbongkar, semuanya hancur." Polisi kembali memberi aba-aba. "Letakkan senjata, ini peringatan terakhir." Arif menoleh sebentar, lalu dua aparat mendekat cepat dari arah samping. Salah satunya menendang tangannya. Pisau itu terlepas, jatuh di tanah. Siti menjerit kencang, sementara polisi lain segera membekuk Arif, menekannya ke tanah, dan memborgol tangannya di belakang. Arif meronta, berteriak putus asa, "Lepaskan aku belum selesai." Tapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk malam itu. Siti hanya bisa menangis, berdiri lemah menyaksikan suaminya digiring pergi. Orang yang dulu ia cintai, yang dulu ia percayai, kini berubah menjadi sosok asing yang penuh kegelapan. Halaman rumah Arif Prasetyo malam itu berubah menjadi kerumunan. Lampu senter aparat dan kilatan kamera wartawan membuat suasana semakin gaduh. Tetangga-tetangga berdesakan di balik garis pagar. Sebagian menutup mulut tak percaya, sebagian lain berteriak histeris. Arif sudah diborgol. Tubuhnya ditekan polisi ke kursi plastik di teras. Wajahnya pucat, matanya masih liar. Sesekali bergumam, "Tidak ada yang boleh tahu, tidak ada yang boleh tahu." Sementara itu, beberapa polisi mulai masuk ke dalam rumah,
untuk melakukan penggeledahan. Mereka menyisir setiap ruangan, kamar tidur, ruang tamu, hingga kamar kerja kecil yang selama ini selalu terkunci. Namun perhatian mereka tertuju pada satu benda besar di dapur, sebuah freezer putih yang berdiri di sudut ruangan. Seorang perwira memberi aba-aba. Buka itu. Dua polisi mendekat. Saat penutup dibuka perlahan, suara mesin pendingin mendesis. Bau anyir bercampur udara dingin langsung menyambar ruangan. Seorang polisi spontan menutup hidung. Astaga, ini bau darah, ucapnya lirih. Di dalam freezer tampak plastik-plastik hitam besar, diikat rapat dengan lakban. Salah satu polisi mengambil pisau kecil, memotong ikatan plastik itu. Seketika wajah mereka semua berubah ngeri. "Pak, ini jasad manusia," kata salah satu polisi terbata. Ruangan mendadak hening. Hanya suara mesin freezer yang terus berdengung. Seorang polisi segera berteriak keluar rumah. "Panggil tim forensik. Cepat!" Tak lama kemudian, unit forensik datang dengan sarung tangan dan masker. Plastik-plastik itu diangkat satu persatu, dimasukkan ke kantong jenazah. Setiap kali satu kantong diangkat, warga yang menyaksikan dari luar pagar terpekik. "Ya Allah, jadi benar," seru seorang ibu sambil menangis. Siti Marlina yang berdiri di samping seorang polisi wanita hanya bisa terisak. Tubuhnya gemetar, kepalanya menunduk. Ia tidak sanggup lagi melihat ke arah dapur. Semua firasat dan kecurigaannya selama ini kini terjawab. Lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Polisi menutup halaman rumah dengan garis kuning, mencegah warga masuk lebih dekat. Wartawan berdatangan. Kamera mereka menyorot setiap sudut rumah. Nama Arif Prasetyo langsung bergema di antara bisik-bisik warga. Pria ramah yang selama ini jadi teladan di lingkungan, ternyata menyimpan kengerian tak terbayangkan. Di kursi belakang mobil polisi, Arif hanya bisa menunduk. Namun matanya masih liar, sesekali tertawa kecil. Ia bergumam sendiri, "Aku hanya ingin rahasiaku tetap terkubur, tapi dia tahu terlalu banyak." Ucapan itu membuat salah satu polisi yang duduk di sebelahnya menoleh dengan tatapan tajam. "Rahasia apa lagi selain jasad istrimu?" tanyanya tegas. Arif tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tertawa getir, seolah puas karena sampai detik terakhir pun tidak ada yang benar-benar tahu seberapa besar rahasianya. Siti dipapah oleh polisi wanita menuju mobil patroli lain. Wajahnya basah air mata, tubuhnya lemah. Namun di balik rasa hancur itu ada secercah lega. Malam ini, ia selamat. Malam ini, ancaman yang selama ini membayanginya akhirnya terbongkar. "Bu, Anda kuat sekali," ucap polisi wanita itu lembut. "Kalau kami terlambat datang, mungkin keadaannya akan berbeda." Siti hanya mengangguk, suaranya parau. "Saya hanya ingin semua ini berakhir." Rumah sederhana yang selama ini terlihat damai, kini resmi berubah menjadi tempat kejadian perkara. Garis polisi melintang di depan pagar, lampu forensik menyorot setiap sudut, dan warga masih berkerumun penuh rasa tidak percaya. Malam itu, Palembang digemparkan. Sebuah rahasia gelap yang disimpan rapat-rapat akhirnya terbongkar. Dan semua orang sadar bahwa senyum ramah seorang pria tidak selalu mencerminkan isi hatinya. Beberapa minggu setelah penangkapan, kasus Arif Prasetyo resmi dibawa ke Pengadilan Negeri Palembang. Sejak pagi, halaman gedung pengadilan sudah dipenuhi wartawan, keluarga korban, dan warga yang ingin menyaksikan jalannya sidang. Sirene mobil tahanan meraung ketika Arif digiring masuk dengan tangan di borgol. Wajahnya tampak lebih tirus dibanding saat pertama kali ditangkap. Rambutnya kusut, matanya sayu, namun sorotnya tetap sulit ditebak campuran penyesalan, kebencian, dan keputusasaan. Di ruang sidang, suasana tegang. Hakim mengetukkan palu, membuka persidangan dengan suara lantang. Jaksa penuntut mulai membacakan dakwaan panjang. Pembunuhan berencana, mutilasi, serta upaya menghilangkan jejak kejahatan. "Yang mulia," ujar jaksa, "terdakwa bukan hanya menghabisi nyawa istrinya, tetapi juga berusaha menyembunyikan jasad korban dengan cara yang sangat keji. Perbuatannya telah menimbulkan trauma mendalam bagi saksi, keluarga korban, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kami menuntut hukuman seberat-beratnya." Setiap kata dari mulut jaksa membuat dada Siti Marlina sesak. Ia hadir di ruang sidang dengan pengawalan ketat. Meski tubuhnya masih lemah, ia bertekad menyaksikan akhir perjalanan suami yang pernah ia cintai. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Semua mata kemudian tertuju pada Arif. Hakim memintanya memberi keterangan. Dengan suara pelan, Arif akhirnya angkat bicara.
Saya tidak menyesal membunuh Siti. Ruangan langsung riuh. Beberapa orang berteriak tidak percaya. Sebagian lain menggeleng-gelengkan kepala. Hakim mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan suasana. Arif melanjutkan, suaranya datar tapi penuh tekanan. Dia mengkhianati saya. Dia tahu rahasia saya. Kalau dia bicara, semua yang saya bangun akan hancur. Saya hanya ingin menjaga agar rahasia itu tetap terkubur. Hakim menatapnya tajam. Rahasia apa yang kamu maksud? Arif terdiam beberapa detik, lalu tertawa pendek. Selama ini orang mengira saya hanya pedagang kecil di pasar. Padahal di balik itu, saya mencuci uang dari perdagangan obat-obatan. Siti tahu, dia ingin melaporkan saya. Kalau itu terjadi, saya habis. Jadi saya memilih jalan lain. Ruang sidang kembali gempar. Wartawan berlomba mengetik cepat. Kamera menyorot wajah Arif dari berbagai sisi. Warga yang hadir hanya bisa terperangah. Sosok yang selama ini mereka kenal sebagai pria ramah, ternyata menyimpan bisnis gelap berbahaya. Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh. Baginya, pengakuan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Ternyata rumah tangga yang selama ini ia pertahankan hanyalah topeng dari kegelapan yang jauh lebih besar. Hakim kembali bersuara tegas. Apakah kamu sadar bahwa alasanmu tidak bisa membenarkan tindakanmu? Membunuh bukanlah jalan keluar. Arif menunduk. Suaranya bergetar. Saya tahu, Yang Mulia, tapi saya sudah terjebak. Saya pikir dengan cara itu semua akan selesai. Ternyata saya salah. Tangisan Siti makin keras. Polisi wanita di sampingnya berusaha menenangkan. Namun luka batin yang ia rasakan tak bisa dihapus dengan kata-kata. Sosok Arif, yang dulu ia cintai, sebenarnya sudah mati jauh sebelum ia ditangkap. Saat ia memilih menutupi rahasia dengan darah. Sidang hari itu berakhir dengan ketegangan yang masih menggantung. Semua orang tahu, putusan hakim akan menjadi momen penentuan. Apakah keadilan bisa benar-benar ditegakkan, atau rahasia kelam Arif akan tetap membayangi selamanya. Hari itu, ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang dipenuhi suasana tegang. Semua kursi penuh, wartawan berjejer dengan kamera siap menyorot, sementara warga berdesakan ingin menyaksikan momen penentuan. Di depan, majelis hakim memasuki ruangan, palu diketukkan 3 kali, dan suasana mendadak hening. Arif Prasetyo duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, namun senyumnya tipis seolah masih menyimpan sesuatu. Di bangku saksi, Siti Marlina hadir dengan wajah letih. Tubuhnya dipapah polisi wanita. Ia menunduk, kedua tangannya bergetar memegang sapu tangan. Hakim membuka berkas putusan, suaranya lantang. Tiap kalimat terasa menghentak ruangan. Menimbang bahwa terdakwa Arif Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri, serta upaya menghilangkan jejak dengan menyimpan jasad korban di dalam freezer, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Sejenak hening, lalu ruangan riuh. Beberapa warga menghela napas lega, sebagian lain bertepuk tangan kecil. Wartawan sibuk mencatat dan memotret. Tangis Siti pecah. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi bercampur dengan rasa lega. Setidaknya, malam-malam penuh ketakutan kini berakhir. Arif menunduk, lalu tersenyum tipis. Ia berbisik lirih. Penjara seumur hidup, mungkin lebih baik daripada hidup dengan ketakutan. Kalimat itu terdengar jelas oleh polisi yang menjaganya, menimbulkan bulu kuduk merinding. Seakan Arif lebih takut pada kebocoran rahasianya ketimbang hukuman pengadilan. Hakim menutup sidang dengan ketukan palu. Dengan demikian, sidang selesai. Di luar ruang sidang, suasana tidak kalah ramai. Wartawan segera mengerubungi Siti. Mikrofon diarahkan ke wajahnya yang masih sembab. Bu Siti, apa yang ibu rasakan setelah mendengar putusan ini? Tanya salah seorang wartawan. Siti menarik napas panjang. Suaranya parau namun tegas. Hidup saya sudah hancur, tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertahan. Saya berharap tidak ada lagi perempuan yang mengalami apa yang saya alami. Kata-katanya menimbulkan haru. Banyak warga yang menitikkan air mata mendengarnya. Seorang ibu berbisik lirih, kasihan sekali ya, semoga dia kuat. Sementara itu, nama Arif Prasetyo terus menjadi buah bibir. Warga yang dulu mengaguminya kini hanya bisa geleng-geleng kepala. Senyum ramah itu cuma topeng, kata Pak Ujang, tetangga dekatnya. Siapa sangka di baliknya ada kengerian seperti itu. Bagi Palembang, kasus ini menjadi pelajaran pahit. Wajah ramah dan sikap baik di depan umum
tidak selalu mencerminkan kebenaran. Di balik pintu rumah yang tampak damai, bisa saja tersimpan rahasia kelam yang menunggu waktu untuk terbongkar. Siti dibawa keluar gedung pengadilan dengan pengawalan. Di bawah langit Palembang yang siang itu cerah, ia menengadah sebentar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Meski luka batin akan selalu membekas, ia tahu keadilan telah ditegakkan. Arif sendiri digiring masuk ke mobil tahanan. Sirene meraung, membawanya menuju lembaga pemasyarakatan tempat ia akan menghabiskan sisa hidupnya. Dari balik kaca mobil, ia menatap kosong, seakan masih dihantui rahasia yang tak sempat ia ungkapkan sepenuhnya. Dan begitulah, drama kelam yang mengguncang kota ini mencapai akhir hukumnya. Seorang pria ramah berubah menjadi monster. Seorang istri berjuang melawan ketakutan, dan sebuah komunitas belajar arti penting dari kewaspadaan. Malam setelah putusan hakim, Siti Marlina kembali ke rumah orang tuanya di pinggiran Palembang. Rumah sederhana dengan dinding papan itu menyambutnya dengan kehangatan yang lama hilang. Ibunya langsung memeluk erat, air mata keduanya bercampur jadi satu. "Nak, sekarang kamu sudah aman. Tidak ada lagi yang bisa menyakitimu," bisik sang ibu dengan suara lirih. Namun meski tubuhnya berada di tempat yang aman, hati Siti masih bergetar. Setiap suara pintu berderit membuatnya terlonjak. Setiap langkah kaki dari luar rumah membuatnya menoleh dengan cemas. Trauma itu begitu dalam, seakan bayangan Arif masih mengintai dari balik gelap. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya, Siti lebih banyak diam. Ia duduk di teras menatap jalan kecil yang sepi, atau termenung di kamar sambil memeluk buku harian yang dulu jadi saksi bisu penderitaannya. Kali ini, buku itu ia simpan bukan karena takut Arif menemukannya, tapi sebagai pengingat betapa kuat dirinya bisa bertahan. Tetangga sekitar sering datang menjenguk, membawa makanan, atau sekadar kata-kata penghiburan. "Sabar ya, Bu Siti, semua ini ada hikmahnya," ucap seorang tetangga tua. Siti hanya tersenyum tipis, meski dalam hatinya masih sulit menerima kenyataan. Di malam-malam sunyi, mimpi buruk kerap menghampirinya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, membayangkan suara Arif berbisik, "Kamu sudah tahu terlalu banyak, Siti." Dalam mimpinya, ia kembali melihat pisau yang terangkat, freezer yang dingin, dan tatapan mata suaminya yang penuh amarah. Meski begitu, perlahan-lahan Siti mencoba bangkit. Ia mulai membantu ibunya memasak, ikut ke pengajian, bahkan sesekali ikut menenun tikar bersama ibu-ibu kampung. Aktivitas kecil itu menjadi terapi, membuatnya merasa kembali menjadi bagian dari kehidupan normal. Suatu sore, ia membuka buku harian yang hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis dengan tangan lebih tenang, "Hari ini, aku bisa bernapas lega. Luka ini tidak akan hilang, tapi aku masih hidup. Itu sudah cukup. Aku akan belajar memulai lagi, meski tanpa dia." Aimani, tulisan itu terasa seperti titik baru dalam hidupnya. Ia sadar, meski masa lalunya pahit, masa depan masih terbuka. Warga Palembang masih sering membicarakan kasus Arif. Banyak yang datang kepada Siti, bukan hanya untuk memberi semangat, tapi juga untuk belajar dari kisahnya. "Kami jadi sadar, Bu Siti, jangan pernah menilai seseorang hanya dari senyumnya," kata seorang bapak saat bertemu di pengajian. Siti mengangguk pelan. Meski berat, ia ingin kisahnya menjadi pelajaran bagi orang lain. Ia tidak ingin ada perempuan lain yang mengalami apa yang ia alami. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali menulis di buku harian, "Hidupku tidak akan pernah sama, tapi setidaknya aku selamat. Aku diberi kesempatan kedua. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk membangun kembali diriku." Sedikit demi sedikit, ia menutup buku itu perlahan, lalu menyimpannya di laci kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Siti bisa tidur tanpa rasa takut. Mimpi buruk mungkin masih akan datang, tapi ia tahu kini ia tidak lagi sendirian. Dan di luar sana, langit Palembang tampak lebih cerah, seolah ikut menyaksikan awal baru dalam hidup seorang perempuan yang berhasil selamat dari neraka rumah tangganya sendiri. Kasus Arif Prasetyo telah lama selesai di meja hijau, namun gaungnya masih terasa di Palembang. Dari warung kopi di pinggir jalan, hingga pengajian ibu-ibu di kampung, nama Arif masih sering disebut, bukan lagi dengan kekaguman seperti dulu, tapi dengan rasa ngeri bercampur heran. Orang itu ramah sekali. Siapa sangka ternyata menyimpan rahasia segelap itu, kata Pak Ujang suatu sore, ketika duduk bersama tetangga di pos ronda. Semua mengangguk, wajah mereka serius. "Inilah bukti, senyum tidak selalu mencerminkan hati," sambungnya. "Bagi warga,
Tragedi itu menjadi peringatan keras. Mereka mulai lebih peka terhadap lingkungan, tidak lagi menutup mata pada tanda-tanda ganjil. Jika dulu sikap tertutup Arif dianggap wajar, kini warga belajar untuk lebih waspada. Kalau ada tetangga yang berubah sikap, jangan dianggap biasa. Bisa jadi ada masalah besar di baliknya, ucap Buruh Kayah kepada ibu-ibu pengajian. Media lokal juga menulis panjang tentang kasus ini. Artikel-artikel dengan judul tegas muncul. Belajar dari kasus Arif, waspada pada topeng harmonis. Wartawan menekankan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan keberanian untuk meminta bantuan ketika tanda-tanda kekerasan atau kejanggalan muncul. Para tokoh agama di Palembang pun sering menjadikan kasus ini sebagai contoh khutbah atau ceramah. Suami istri itu seharusnya saling melindungi, bukan saling menjerumuskan, kata seorang ustadz di masjid setempat. Jamaah mengangguk, sebagian bahkan menitikkan air mata. Siti Marlina sendiri menjadi simbol ketabahan. Meski ia tidak pernah mencari sorotan, banyak perempuan yang datang padanya untuk sekadar meminta nasihat atau berbagi cerita. Kami kuat karena melihat Ibu Siti bisa bertahan, ucap seorang ibu muda sambil memegang tangannya. Warga mulai menyadari bahwa masalah rumah tangga bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Diam dan menutup diri bukan jalan keluar, justru bisa membawa pada tragedi. Pesan itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bahan renungan bersama. Bahkan pemerintah daerah sempat mengadakan diskusi terbuka, menghadirkan psikolog, aparat kepolisian, dan tokoh masyarakat. Topiknya sederhana namun mendalam. Bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan tersembunyi, bagaimana mencari pertolongan tanpa takut, dan bagaimana masyarakat bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Di tengah semua itu, ada rasa malu bercampur lega di hati warga. Malu karena selama ini mereka terlalu mudah terkecoh oleh senyum ramah Arif. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap sebelum menelan korban lebih banyak. Suatu sore, ketika langit Palembang berwarna jingga, beberapa ibu-ibu berkumpul di teras rumah Siti. Mereka berbicara pelan, mencoba memberi semangat. Ibu, jangan merasa sendiri. Kami semua ada di sini. Jangan takut lagi, kata salah seorang. Siti hanya tersenyum tipis, air matanya menetes. Baginya, dukungan itu lebih berharga daripada apapun. Kasus ini mengajarkan warga Palembang tentang arti kewaspadaan, kekuatan doa, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Tidak ada lagi yang berani berkata, itu urusan rumah tangga orang. Semua sadar, diam bisa berarti membiarkan tragedi berulang. Dan ketika malam tiba, suara azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung jalan. Suara itu terasa lebih dalam dari biasanya. Bagi warga, azan bukan hanya panggilan salat, tapi juga pengingat bahwa kejujuran dan kebaikan harus dijaga di setiap rumah, agar tidak ada lagi senyum palsu yang menyembunyikan neraka di balik pintunya. Kisah tragis rumah tangga Arif Prasetyo dan Siti Marlina akhirnya berakhir di ruang sidang. Vonis penjara seumur hidup menutup perjalanan gelap seorang pria yang dulunya dikenal ramah, namun menyimpan rahasia kelam. Namun, bagi Siti, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Meski luka batin itu tak mungkin hilang dalam semalam, Siti perlahan bangkit. Ia kini lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya, belajar menemukan kembali arti hidup. Kadang ia masih menangis ketika mengingat masa lalunya. Tapi setiap tetes air mata, kini ia jadikan doa, agar tidak ada perempuan lain yang mengalami hal serupa. Dari tragedi ini, kita bisa melihat betapa rapuhnya manusia ketika kehilangan arah. Arif, yang dulu dikagumi sebagai tetangga teladan, ternyata hanyalah manusia yang larut dalam keserakahan dan ketakutan. Senyumannya yang ramah hanyalah topeng untuk menutupi dosa. Dan ketika rahasia itu terancam terbongkar, ia memilih jalan paling gelap, mengorbankan orang yang paling dekat dengannya. Namun, dari sisi lain, kita juga belajar tentang kekuatan seorang perempuan. Siti yang awalnya tampak rapuh, ternyata mampu bertahan di tengah badai. Meski dihantui ancaman, ia tetap mencari jalan keluar, menyimpan catatan, dan akhirnya berhasil selamat. Kisahnya adalah bukti bahwa doa, keteguhan hati, dan keberanian bisa menyelamatkan nyawa. Bagi masyarakat Palembang, tragedi ini menjadi cermin. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Senyum bisa menipu, keramahan bisa jadi selubung. Kita diajak untuk lebih peka, lebih peduli, dan tidak menganggap enteng masalah rumah tangga di sekitar kita. Diam bisa berarti ikut membiarkan sebuah tragedi terjadi. Lebih dari itu, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran dalam keluarga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat paling aman, bukan penjara yang penuh rahasia. Ketika komunikasi hilang,
Ketika kepercayaan digantikan oleh ketakutan, maka rumah hanya menjadi bangunan kosong yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Kini, setiap kali Siti menatap langit Palembang yang cerah, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi ia juga tahu, dari reruntuhan itu, ia bisa membangun kembali. Ia memilih untuk hidup dengan lebih kuat, lebih waspada, dan lebih ikhlas. Aku selamat, itu sudah cukup. Aku akan melanjutkan hidupku. Tulisnya di buku harian yang kini ia simpan dengan hati-hati. Untuk kita semua, ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Jangan pernah menyepelekan tanda-tanda ganjil dalam rumah tangga. Jangan takut untuk mencari pertolongan, dan jangan biarkan rahasia gelap menghancurkan keluarga. Pada akhirnya, keadilan memang ditegakkan. Arif menjalani hukumannya, dan Siti menemukan kebebasan. Tapi kisah ini tidak boleh hanya menjadi gosip atau cerita lalu. Kisah ini harus menjadi pengingat bahwa kebenaran dan keadilan selalu harus diperjuangkan. Saudara-saudara, mari kita jaga keluarga kita dengan kasih sayang. Mari kita rawat lingkungan kita dengan kepedulian. Jangan biarkan ada Arif lain yang bersembunyi di balik senyum palsu. Jangan biarkan ada Siti lain yang terjebak dalam neraka rumah tangganya. Semoga kisah ini menjadi penguat iman, pengingat akan pentingnya kejujuran, dan cambuk agar kita lebih waspada terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dan bagi Ibu Siti Marlina, semoga langkah-langkah barunya selalu diberkahi Allah. Semoga ia menemukan ketenangan meski pernah melewati badai yang begitu gelap. Karena pada akhirnya, meski rahasia kelam pernah menyelimuti sebuah rumah, cahaya kebenaran selalu menemukan jalan untuk bersinar.